Kita anak perempuan pertama guys, disclaimer. Kita Iya, berdua. sama. Kita sudah dilatih untuk bekerja keras sejak kecil. Mm-mm. Jadi kalau misalkan dapat pasangan yang tiap harinya ngeluh nggak punya uang, aku kayak aduh. Sekarang sih aku mikirnya kalau punya cowok yang ngeluh mulu, aku kayaknya cabut aja deh. Laki-laki katanya kan terkenalnya punya ego, punya harga diri, pride. Laki-laki punya pride gitu. Kalau menjadikan kita rumah tuh kayak dia apa-apa cerita ke aku misalkan ya. Ketika senangnya dia cerita dong, ketika dia terpuruknya pun dia cerita, itu baik gitu. Tapi kalau menurut kamu, kalau perempuan dominan in relationship itu salah nggak sih? Salah sih. Salah. Kenapa Kenapa kalau tuh? di relationship ya? Relationship sama cowok kan? Iya. Maksudnya di hubungan gitu kan. Pacaran gitu. Pasangan gitu. Ya seharusnya karena perempuan, kan menurut aku ya harusnya nggak dominan. Harusnya laki-lakinya sih yang lebih dominan. Berarti menurut Rizka ketika dalam suatu hubungan pasangan gitu ya, perempuannya ini dominan, berarti ada yang salah ya? Ada yang salah. Aku setuju sih. Ha-ha. Aku setuju. Karena gini, sealpa apapun perempuan gitu, dia tetap ingin kembali ke fitrahnya. Ingin dipimpin, diarahkan, dinasihati, dituntun gitu ya, dihargai, dihormati gitu. Nah, jadi ketika si perempuan ini lebih dominan, ya berarti emang ada yang salah, bener. Ada yang salah. Ada yang salah gitu. Tapi menurut aku ya yang salah itu sebenarnya kedua belah pihak sih. Yang satu maunya gini, yang satu maunya gini. Jadi nggak ketemu. Jadinya iya. Jadi gini, mungkin nih ya, ketika dalam si pasangan dalam hubungan ini perempuannya lebih dominan, kesalahan perempuan adalah karena dia tidak mempercayai laki-lakinya untuk memimpin. Iya. Mungkin ya. Iya. Dia nggak percaya nih kalau laki-laki itu bisa mimpin. Sehingga dia lebih power gitu. Bahkan dia bisa lebih mothering gak sih? Itu kan yang salah. Iya, salah. Nggak bisa. Salah banget ketika Nggak perempuan bisa. ini mothering ke cowok. Itu bener-bener yang ngurusin cowok, karena kita pasangannya cowok, gitu. bukan ibunya. Jangan gitu. nuntut A B C D gitu. Nah, itu bagian dari kesalahan perempuan juga nih. Gitu kan. Makanya jadinya perempuan lebih dominan gitu. Dan kesalahan laki-lakinya mungkin karena ya lu terlalu lemah gitu. Iya. Lu enggak berusaha buat mimpin gitu loh. Iya. Lu ya udahlah fitrahnya kebalik gitu. Iya, jadinya kebalik, nggak bisa gitu. Dan intinya sih bukan ya udahlah keduanya salah, tapi kesimpulannya adalah ya udah berarti nggak cocok aja karena udah ketuker fitrahnya. Bukan dia orangnya. Itu bukan dia orangnya. Karena mau kita coba pun ya kayaknya pasti kita nggak mungkin dong langsung kayak udah gitu. Pasti kita berusaha dulu dong ya kan. Gimana supaya ini nggak kebalik, gimana supaya tetap sesuai jalurnya gitu. Tetap aja nggak bisa kalau cuman kita doang gini yang berusaha, dianya enggak. Baru dari situ kalau udah nggak bisa banget baru nggak mungkin kita langsung udah deh, enggak gitu, nggak mungkin sih. Pasti kita ada usahanya dulu kan. Gitu. Kita sama-sama usaha dulu dan ternyata emang nggak bisa. Dan ya seorang alpha female need a dominant man. Gitu. Nah terus kayak gini loh Riz, menurut aku ya setiap orang itu baik laki-laki maupun perempuan itu tuh memiliki sisi feminin dan maskulin sekaligus. Oh iya, gitu cuman kan? Yang mana lebih yang dominan gitu ya. Dan yang mana yang lebih dominan itu tergantung pasangannya. Gitu. Nah, menurut kamu normalnya di relationship itu yang harus maskulin tuh siapa sih? Yang harus feminin tuh siapa sih gitu? Ya udah jelas sih. Udah jelas ya sebenarnya. Iya. Gak perlu tanya nih. Gak perlu ditanya sebenarnya, cuman ya kalau bisa sih ya perempuan lebih feminin sih daripada dominan kalau perempuan ya. Daripada maskulin. Daripada maskulin, karena sejatinya perempuan tetap butuh laki-laki. Iya. Kita nggak bisa. Butuh laki-laki yang tepat. Iya. Laki-laki juga butuh perempuan yang tepat gitu. Jadi normalnya menurut kamu ya yang harus maskulin tuh si laki-lakinya kan. Dan yang harus feminin tuh si perempuannya gitu. Iya. Tapi kamu pernah gak terjebak di hubungan dimana fitrahnya tuh ketuker? Jadi malah kamu yang maskulin dan pasanganmu yang feminin. Pengalaman sih pernah cuman kayaknya itu juga
kayaknya itu ada salah akunya juga sih tetap. Kayaknya aku yang nggak bisa lebih feminin, kayak akunya jatuhnya jadinya akunya lebih mau ngebantu daripada Kamunya nge-provide. iya, jadinya aku yang nge-provide. Dianya lebih feminin gitu. Cuman akunya di situ juga nggak bisa nahan diri gitu, kayak ya udah deh gitu. Karena mikirnya kayak saling, ya udah kita saling gitu. Tapi ya udah, namanya dia mungkin nggak bisa saling ya kalau cuma satu orang yang pengen saling. Jadi mungkin kamu awalnya cuman kamu awalnya pernah ngenakin dia, tapi dianya malah Heeh. jadi agak seenaknya gitu. Iya. Malah nyaman gitu ada di posisi itu. Iya Di gitu. posisi dimana dia di-provide gitu. Heeh. Harusnya kan enggak kan. Cuman mungkin karena dia rasa enak kali ya kayak gitu. Cuman di saat itu juga aku nggak ada kepikiran kayak nggak mau bantu, nggak juga sih, kayak ya udah gitu, aku ya niat nolong aja sih gitu. Ya aku mikirnya karena bukan aku tetap berusaha berbuat baik aja sih sama siapapun itu. Aku nggak ngarepin timbal balik dari dia lah gitu. Yang penting aku mikirnya ya saling aja gitu, tapi ternyata dia yang nggak bisa saling. Jadi cuman akunya aja jatuhnya gitu. Mungkin dia ngerasa dia juga saling, cuman nggak dari segi itu kali ya. Dan karena kamu terlalu lama nih menunjukkan atau memunculkan sisi maskulinnya kamu, lama-kelamaan pasti feminin energinya kamu tuh terkikis tuh. Iya, jadi lebih Kayak dominan. gitu. Jadinya lebih dominan, itu sih yang menyebabkan perempuan lebih dominan dari laki-laki di hubungan itu karena ketuker gitu. Jadi ceweknya yang maskulin, cowoknya yang feminin gitu ya. Iya. Dan sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kan hubungan tuh 2 orang nih, satu perempuan satu laki-laki gitu. Ini tuh sebenarnya nggak ada hukum yang pasti kayak harusnya yang maskulin tuh cowok loh gitu. Iya. Harusnya yang feminin tuh cewek loh gitu. Oh enggak gitu. Bisa aja ketuker gitu. Bisa aja emang ceweknya maskulin, cowoknya feminin, dan keduanya tuh tidak masalah dengan hal itu. Itu nggak jadi masalah. Gitu karena Kalau ada nih dua-duanya saling terima. betul, dua-duanya Iya. saling terima benar kayak Iya. ya udah ceweknya nerima untuk jadi maskulin, cowoknya nerima untuk jadi feminin, tuh nggak masalah. Karena ada nih orang yang aku kenal, bukan teman aku tapi emang orang yang aku kenal gitu. Sampai sekarang dia menikah pun itu tuh yang kerjanya tuh si perempuannya. Jadi ceweknya kerja gitu, cowoknya di rumah. Dan ceweknya nggak ada masalah dengan hal itu, it's okay, bahagia aja. Jadi cowoknya di rumah kayak beres-beres rumah, masak nasi gitu kan. Ceweknya yang kerja gitu, dua-duanya nerima ya jalan aja gitu. Justru yang salah itu ketika bukan salah sih, lebih ke nggak tepat mungkin ya. Ketika misalkan dalam satu hubungan itu sama-sama maskulin. Kalau sama-sama maskulin nanti tuh akan banyak cekcok, pertengkaran, sama-sama keras kepala, nggak mau kalah gitu kan. Atau sama-sama feminin nih keduanya. Kalau dua-duanya feminin, maka hubungannya tuh stuck di situ aja. Nggak akan maju, berkembang. Betul, nggak akan berkembang. Ya udah, dua-duanya ngikutin alur aja gitu. Kayak gitu. Tapi buat aku pribadi, jujur, se-independent woman apapun aku tetap ngarepin mempunyai laki-laki yang emang dia lebih maskulin, yang dia itu maskulin, biar sisi femininnya aku tuh bisa bersinar. Iya. Gitu. Karena ketika aku sama orang yang gak tepat, akunya yang maskulin, ya aku tidak bisa memancarkan aura femininnya aku gitu. Sayang banget gitu. Jadi kitanya lebih maskulin gitu kan. Dan itu capek. Sama sih. Sama. Karena aku juga pernah dinasehatin sama ayah aku ya, kalau bisa laki-lakinya yang kerja, jangan kamu yang kerja. Terus juga kalau bisa kamu jangan sama laki-laki yang nyuruh kamu kerja, dianya di rumah seenaknya dia. Karena itu menurut ayah aku mungkin itu bukan kodratnya gitu ya. Karena sebagai seorang perempuan, aku sih dengerin ayah aku yang dia bilang kayak ya perempuan itu dinafkahi, bukan menafkahi gitu. Jadi aku jadi nanamin itu sih ke diri aku kalau bisa ya. Dan aku doain juga ya, maksudnya aku berdoa juga semoga aku dapat pasangan itu yang bisa nafkahin aku. Amin. Yang nge-provide, bukan yang kebalik gitu. Amin. Oke. Udah. Ya udah. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya dari pembahasan kita, anjay. Dari Tentang pembahasan dominan. kita hari ini tentang dominan ya. Tentang perempuan dominan, sebenarnya tidak ada masalah untuk perempuan dominan
kalau bukan di relationship buat kita ya. Ini buat Iya. kita nih, misalkan dominan di karirnya, Pekerjaan. pekerjaannya itu malah bagus gak sih menurut aku gitu. Tapi kalau untuk di relationship, menurut aku yang harus lebih dominan itu ya laki-lakinya. Laki-lakinya, Gitu. betul. Yang tadi aku bilang kalau apapun perempuan, tetap dia ingin kembali ke fitrahnya, dia ingin dipimpin, dia ingin dituntun, dia ingin diarahkan, ingin dihargai dan dihormati. Dan dimuliakan. Dan dimuliakan sudah pasti. Iya. Gitu. Oke. Oke. Segitu dulu aja pembahasan kita hari ini ya, Riz ya. Gitu. Ini semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Gitu. Dan semoga juga kontennya terus berlanjut. Amin, ya kan, kita iya. bisa konsisten agar membawa banyak kemanfaatan bagi banyak orang. Iya. Gitu. Menginspirasi banyak orang lah dari pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman kita gitu ya. Gitu. Buat kalian pokoknya jangan lupa support lagi channel aku ya. Nanti namanya akan ganti. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya Ya, ke teman-teman kalian. Siapa tahu lagi butuh apa yang kita bahas sekarang nih gitu. Okay. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.